Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mekanik desa bersama Vario 125 dengan keluhan suara berisik ataupun suara cicit-cicit seperti tikus. Tapi sebelumnya saya doakan bagi para saudara maupun sahabat mekanik desa, semoga sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya, semoga dimudahkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Untuk sementara kita buka dulu bagian tutup CVT, yaitu kita menggunakan impact. Ini menggunakan baut 8. Ini nanti akan dilakukan pengecekan bagaimana kondisi keadaan di dalamnya, apakah yang harus diganti. Tapi yang jelas ini suaranya terdengar suara seperti tikus, berisik, dan tenaganya juga berkurang. Ini kemungkinan ada bagian yang bergesekan antar plat sehingga menimbulkan suara yang seperti tikus. Kita buka bagian puli belakang. Ini kemungkinan disebabkan karena bagian puli belakang yaitu kering di dalamnya sehingga platnya bergesekan. Itu puli belakang, biasa disebut driven puli. Kita bongkar dulu ini. Kampas kuplingnya kita lepas. Untuk sahabat mekanik desa yang baru bergabung, selamat bergabung, selamat menyimak, selamat menonton. Semoga video ini bermanfaat ataupun nambah pengetahuan tentang motor matic dan Honda pada khususnya. Untuk semua jenis matic prinsipnya tidak jauh berbeda, hanya mungkin bentuknya saja yang berbeda. Untuk cara kerja ataupun pembongkarannya tetap sama. Ini saya lepas, ini pernya susah sekali, berarti ini ada yang macet ya. Ini pernya susah, ini pinnya keluar. Jadi ini platnya sobek sampean ya. Coba kita lihat. Oke. Oh ini adalah plat yang sobek, yang bunyi cuit-cuit adalah ini. Bagian plat penutup pinnya rusak. Karena ini sudah sobek, kemungkinan besar itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Untuk melakukan penggantian kita ganti satu set ya, tapi ini spare partnya terpisah, kita harus merangkai satu persatu. Untuk spare part yang orisinil ataupun yang genuine merupakan ini tidak satu kesatuan, tapi harus dirakit sendiri ataupun terpisah. Sedangkan untuk yang KW imitasi biasanya sudah satu set. Untuk kelebihan dan kekurangannya adalah kalau KW itu harganya lebih murah, tapi kemungkinan besar oleng. Dan kalau oleng biasanya itu nanti di putaran tinggi akan terasa getar. Sedangkan yang ori ya kalau masalah kualitas jelas nomor 1. Ini kita pasang sealnya dulu dengan cara ditekan saja dengan ibu jari. Untuk ori harganya lebih mahal. Ini satu set kalau digabung-gabung sekitar 750-an ribu ya. Kalau yang imitasi mungkin hanya 300 ribu sudah dapat satu set. Kalau ini 750 ribuan. Ini sealnya ada 2, seal KN7 ya, itu pakai sealnya. Kita olesi menggunakan paslin CVT. Paslinnya ini harus pakai paslin CVT, paslin tahan panas. Selanjutnya ini sudah sealnya sudah terpasang dan pulinya sudah kita masukkan ataupun kita rangkai. Selanjutnya saya akan memasang ini seperti pin, ada bosnya ataupun ada ring seperti ring tapi agak tebal. Ini saya kasih o-ring dulu. Ini adalah menahan paslin ataupun grease supaya tidak keluar. Ini o-ringnya 2, atas dan bagian bawah.
Untuk seal KN7 nya juga ada 2. Oke, selanjutnya saya mempersiapkan, ini adalah menyebutnya pin ataupun juga bisa menyebutkan bantalan. Sebelum kita pasang, kita penuhi dulu ini menggunakan grease CVT ya. Jangan menggunakan grease yang biasa karena kena panas akan meleleh. Sedangkan grease CVT ini dirancang khusus tahan terhadap panas dan tidak mudah meleleh. Kita bongkar lalu kita ganti ini. Soalnya yang tadi ataupun yang lama itu sudah sobek dan itu kemungkinan macet. Ini adalah bagian pin ataupun bagian pelornya. Ini ada 3 buah, kita masukkan yang sudah kita beri pelumas yaitu grease CVT. Untuk pemasangan ataupun pembongkaran bisa dilakukan sendiri ataupun di bengkel. Ini ada 3 buah, kita rangkai. Ini adalah berguna seperti sliding untuk membuka dan menutup bagian pulinya. Bila ini grease-nya ataupun pelumasnya habis, maka dipastikan akan menimbulkan gesekan dan terjadi kerusakan seperti yang tadi awal. Untuk perawatannya sendiri ya ini agak lumayan ribet. Sebaiknya itu setiap penggantian CVT ataupun laker CVT ini dibongkar total terus diganti sealnya. Biasanya ini rusak karena sudah bocor dan dibiarkan saja, tidak diganti sealnya, sehingga grease-nya ataupun pelumasnya habis dan akan terjadi gesekan antara besi dan menimbulkan suara berisik. Ini sudah saya pasang, ini saya pasang bagian penutupnya dan sebagai juga tempat dudukan per. Oke, kita coba putar-putar. Ini sudah lancar, bagus ini. Selanjutnya kita akan memasang kampas kopling. Kampas kopling ini masih baru katanya ya, ini habis diganti. Karena ini katanya tuh pas di jalan terasa berisik, terus ke tempat bengkel yang lain, bengkel tetangga, katanya kampas koplingnya saja, ternyata sudah diganti kampas kopling tetap sama saja. Dan ini datang ke sini, saya cek, saya bongkar, ternyata ini pulinya yang sudah macet ataupun aus. Ini nanti saya lakukan penggantian juga V-belt bersama rollernya, karena ini keluhannya juga berat dan kebetulan sudah retak-retak V-beltnya. Semoga saja ini nanti awet dan bisa pulih tenaganya, dikendarai nyaman, tidak berisik lagi seperti suara tikus yang sangat mengganggu. Oh ya, untuk mengingatkan untuk sahabat mekanik desa, silahkan di like, komen, dan juga subscribe. Semoga video ini ataupun cara membuka kopling bagian CVT Honda bermanfaat untuk saudara maupun sahabat mekanik desa. Kita kencangkan, ini menggunakan kunci spesial yaitu dengan ukuran 39. Oke, sesudah kencang kita lepas lagi. Ini bisa menggunakan tracker ataupun tidak ya. Kalau menggunakan tracker lebih maksimal. Oke. Ini sudah, selanjutnya saya akan melakukan pembersihan bagian outer ataupun ini mangkokan kopling, kita bersihkan. Karena ini nanti saya ganti juga V-beltnya ya. Ini V-beltnya sudah retak-retak. Ini yang lama sudah retak-retak. Jadi nanti sekalian saya ganti dengan yang baru supaya tenaganya lebih maknyus ataupun lebih wes.
Vario 125 ini berumur sudah sekitar 7 tahun, 8 tahun. Ini tahun 2013 atau Vario generasi pertama 125. Kita lakukan penggantian pisletnya juga, awas jangan terbalik. Bagian runcing di bagian atas ataupun bagian dalam ini sudah saya pasang. Pisletnya menggunakan kode KWN. Ini facecomnya sebenarnya juga sudah bergelombang, tapi ini belum diganti. Ini fibelnya pakai KZR beserta rollernya, satu set. Vario 125 ini sering digunakan untuk jarak jauh. Oke, kita pasang rollernya, awas arahnya terbalik, itu di sisi kuning memasangnya berlawanan arus jarum jam. Oke, kita pasang. Apabila roller terbalik, resikonya adalah facecom cepat aus dan cepat rusak. Oke, selanjutnya saya pasang fibelnya ini dengan kode KZR. Ini bagian drivesnya juga yang ada kipasnya. Ini sebenarnya sudah perlu diganti karena sudah bergelombang, tapi karena ini dananya masih kurang ataupun masih pas-pasan, yang penting suara tikusnya hilang dan dikendarai nyaman, jadi ini sementara dipakai. Oke, selanjutnya saya pasang bagian driven pulley ataupun pulley belakang yang sudah saya ganti tadi satu set. Oke, selanjutnya saya pasang outer ataupun mangkokan kopling yang sudah saya amplas ataupun saya bersihkan. Selanjutnya saya mengencangkan baut depan, mur depan ini dengan kunci 22 ya. Ditahan dengan kunci Y, kunci spesial ini. Kita tahan, kita kencang secukupnya. Kemudian bagian belakang juga. Semoga nantinya sepeda motor ini awet dan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya, tidak mogok di jalan ataupun bisa nyaman kembali. Untuk sahabat mekanik desa, terima kasih telah menonton dan menyimak video kami. Semoga bermanfaat ataupun semoga mengetahui tentang bagaimana cara membongkar ataupun pemasangan CVT pada sepeda motor Honda dan khususnya Vario 125 ataupun 150. Kita pasang kembali tutupnya. Kita baut ini menggunakan kunci T8 ataupun bisa menggunakan impact driver untuk mempercepat pekerjaan. Semoga video ini menjadi pengetahuan untuk sahabat mekanik desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.